Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di kalangan pionir di platform X. Banyak analisis, prediksi, dan diskusi mendalam tentang masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue bawain di sini bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap ini sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Video kali ini menjelaskan mengapa ban, Swift, dan sistem lama tidak bisa mengejar, dan mengapa pada akhirnya mereka harus bergabung dengan Pi Nexus OS. Sekali lagi guys, semua yang dibahas di sini adalah rangkuman analisis komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai tambahan wawasan, bukan kebenaran mutlak. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasan berjudul Mengapa sistem keuangan tradisional tidak akan mampu bertahan melawan Pi Network? Bagian 1. Era peralihan, ISO 20022 sebagai upgrade terakhir sistem lama. Di seluruh dunia, industri finansial sedang mengalami migrasi ke ISO 20022, sebuah standar komunikasi baru berbasis XML yang dirancang untuk meningkatkan detail, konsistensi, dan interoperabilitas pesan transaksi global. Proyek ini memakan waktu hampir 2 dekade dan investasi ratusan miliar dolar dari bank sentral, bank komersial, dan Swift. Namun penting dicatat, ISO 20022 hanya memperbaiki cara pesan finansial dikirim, bukan bagaimana sistem finansial bekerja. Dengan kata lain, arsitekturnya tetap sama, bertahun-tahun tua, mahal, lambat, dan bergantung pada lembaga perantara. Di sisi lain, Pi Network tidak sedang memperbaiki masa lalu, tapi membangun arsitektur ekonomi baru dari nol, terdistribusi, berbasis manusia, dipercepat AI, dan beroperasi di satu buku besar global. Perbandingannya bukan kompetisi antar teknologi, melainkan perbedaan peradaban finansial. Bagian 2. ISO 20022, standarisasi data, bukan transformasi sistem. Standar ini memberi format data lebih kaya, struktur pesan yang konsisten, dan integrasi lebih mudah antar institusi. Namun, ia tidak menyelesaikan kendala mendasar sistem keuangan tradisional seperti proses pembayaran lintas batas yang memakan waktu, biaya transaksi tinggi, ketergantungan pada jalur korespondensi bank, fragmentasi sistem pembayaran nasional, AML KYC yang mahal dan tidak efisien, proses penyelesaian multihari, silo finansial berbasis negara dan yurisdiksi. ISO 20022 mengatur pesan, bukan mengubah fundamental sistem. Itu sebabnya, meski implementasinya kompleks, hasilnya masih jauh dari kebutuhan ekonomi digital global yang bergerak real-time. Bagian 3. Pi Nexus OS, bukan sistem pembayaran, tapi operating system ekonomi. Pi Network memperkenalkan Pi Nexus OS, sebuah sistem operasi ekonomi global yang menyatukan komponen-komponen finansial yang selama ini terpisah. Identitas global berbasis manusia. Buku besar global tunggal. Konsensus terdistribusi. Penyelesaian transaksi real-time. Kepatuhan otomatis berbasis AI. Kontrak pintar. Messaging finansial. Routing transaksi global. Hasilnya adalah ekosistem keuangan terpadu di mana pembayaran, kepatuhan, keamanan data, dan kontrak legal dijalankan otomatis tanpa institusi perantara. Pi Nexus OS tidak hanya kompatibel dengan struktur XML ISO 20022, tetapi mengartikulasinya ke dalam logika ekonomi digital yang hidup, otomatis, dan self-governed. Bagian 4. Mengapa sistem keuangan lama tidak akan mampu bersaing? Ada 5 alasan fundamental mengapa institusi lama tidak memiliki jalur evolusi efektif. 1. Struktur biaya tidak bisa hilang. Sistem lama masih harus membayar. Swift, korespondensi bank, lisensi nasional, infrastruktur server tradisional, spread FX, sistem RTGS terpisah. Sedangkan Pi beroperasi dengan biaya transaksi mendekati nol. 2. Sistem lama terikat batas negara. Bank tidak bisa melewati. Regulasi nasional. Sistem cadangan terpisah. Kontrol modal. Yurisdiksi politik. Pi Network beroperasi di buku besar tanpa batas negara. 3. Model identitas usang. Bank, berbasis akun dan institusi. Pi Network,
berbasis identitas manusia yang unik, global, dan terverifikasi. 4. Infrastruktur routing tidak efisien. Swift hanyalah sistem routing pesan. Supernode Pi adalah router pesan, validator identitas, sistem compliance, eksekutor kontrak pintar, pemelihara buku besar, sekaligus dalam satu proses. 5. Pi adalah OS, bukan produk finansial. Sistem lama menyediakan layanan. Pi menyediakan platform tempat layanan itu hidup dan berjalan otomatis. Bagian 5. Tren prediktif, bank akan bermigrasi ke Pi Nexus. Pada akhirnya, institusi keuangan tidak punya banyak pilihan. Mereka hanya bisa memilih. 1. Tetap menggunakan sistem lama. Kehilangan efisiensi, pasar, dan relevansi. 2. Mengadopsi ISO 20022 saja. Tampak modern tetapi tidak kompetitif. 3. Berpindah ke Pi Nexus OS. Mendapatkan akses ke ekonomi real-time global. Dan ketika migrasi itu terjadi, Pi Network tidak hanya menjadi platform pembayaran, tetapi mesin ekonomi yang diberi energi oleh seluruh transaksi global. Pendapatan ekosistem berasal dari biaya eksekusi smart contract, metadata transaksi, layanan compliance otomatis, infrastruktur identitas digital, traffic settlement global. Semakin banyak dunia menggunakan sistem ini, semakin besar energi ekonomi yang kembali mengalir ke Pi. Kesimpulan akhir, permainan sudah berubah. ISO 20022 adalah pembaruan kosmetik terakhir bagi sistem lama, sekadar memperbaiki cara data dikirim. Pi Nexus OS adalah kelahiran arsitektur finansial yang sepenuhnya baru, menyatukan identitas, penyelesaian, kontrak, compliance, governance, dan ekonomi global dalam satu lapisan operasional. Karena itu, sistem keuangan tradisional bukan hanya akan kalah, mereka pada akhirnya harus bergabung. Karena Pi Network bukan kompetitor teknologi. Pi adalah fondasi peradaban finansial berikutnya. Catatan. Ingat guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar bisa salah. Tetap ikuti info resmi dari Pi Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.